Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat berkumpul di via Zoom pada pagi. Baiklah, Ananda semua, bagaimana kabar Ananda semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah baik. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, untuk memulai kelas pada pagi hari ini, marilah kita mengecek kehadiran. Yang pertama, Ami Dinandar Deva. Hadir Bu. Fadila Ulfa. Hadir. Dan Trijanti SW. Hadir Ibu. Dan Rabiatul Adawiyah. Sepertinya Rabiatul Adawiyah ada kendala jaringan. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang materi metabolisme. Jadi, apakah Anda semua mengetahui apa itu metabolisme? Menurut saya, metabolisme itu adalah proses pengolahan zat gizi dari makanan yang telah diserap oleh tubuh yang diubah untuk menjadi energi, Bu. Bagus, sudah mendekati Yami. Baiklah. Jadi, metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Reaksi kimia terjadi akibat interaksi spesifik secara teratur antara molekul di dalam lingkungan sel beserta dengan perubahannya. Jadi, yang telah disebutkan oleh Ami tadi bahwa metabolisme itu merupakan biokimia. Reaksi biokimia. Jadi, metabolisme ini terbagi menjadi dua macam, yaitu anabolisme dan katabolisme. Baiklah Ananda, apakah ada yang tahu perbedaan anabolisme dan katabolisme? Bisa menjawab, Bu? Silahkan, Ami Dinanda. Katabolisme itu merupakan reaksi kimia dalam makhluk hidup yang mana terjadi pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dan menghasilkan energi. Sedangkan anabolisme itu ialah reaksi kimia dalam makhluk hidup yang mana terjadi pembentukan senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks dan membutuhkan energi. Bagus sekali, Ami. Seperti yang dijelaskan Ami tadi, bahwa metabolisme itu terbagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Katabolisme adalah lintasan metabolisme yang merombak suatu substrat kompleks molekul organik menjadi komponen penyusun sambil melepaskan energi pada umumnya berupa ATP. Sedangkan anabolisme adalah lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Anabolisme memproses sintesis senyawa kimia kecil yang menjadi besar, menjadi molekul yang lebih besar seperti yang terjadi pada asam amino yang diubah menjadi protein. Jadi dapat kita simpulkan kalau anabolisme ini pengubahan zat menjadi kompleks, sedangkan katabolisme mengubah zat menjadi yang lebih sederhana. Selanjutnya kita masuk dalam peranan dalam metabolisme. Peranan metabolisme adalah enzim membantu mempercepat reaksi kimia dalam tubuh manusia. Enzim mengikat molekul dan mengubahnya dengan cara tertentu. Enzim sangat penting untuk respirasi, mencerna makanan, mendukung fungsi otot dan saraf, serta masih banyak ribuan fungsi spesifik lainnya. Jadi enzim ini adalah fasilitator hebat kehidupan. Mereka menciptakan kondisi yang diperlukan agar reaksi biokimia terjadi dengan cepat. Baiklah Ananda semua, apakah Ananda tahu makna enzim adalah fasilitator?
Oh, baiklah, fasilitator itu dimaksud adalah fasilitas yang memberikan fasilitas untuk kehidupan. Dan agar reaksi kimia itu terjadi dengan cepat, maka enzim itu dapat mempercepat reaksi kimia. Sampai di sini apakah ada pertanyaan, Ananda? Tidak, Bu. Bagaimana dengan Fadila Ulfa dan Sri Jayanti? Saya belum. Oh, baiklah. Yang selanjutnya, materi selanjutnya adalah komponen enzim. Sebagian besar enzim tersusun oleh dua bagian, yaitu bagian berupa protein yang disebut dengan apoenzim dan bagian non-protein yang disebut kofaktor. Ada juga beberapa enzim yang hanya terdiri dari komponen protein saja. Kofaktor dapat berupa anorganik maupun molekul organik. Baiklah, Anda semua, apakah dari Ananda semua mengetahui sifat enzim? Belum tahu, Bu. Jadi, sifat enzim itu pada umumnya banyak, dan dalam pembelajaran hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang sifat enzim hanya ada 6 buah. Yang pertama yaitu enzim mengubah kecepatan reaksi. Jadi, enzim tidak mengubah produk akhir yang dibentuk atau mempengaruhi keseimbangan reaksi, hanya meningkatkan laju suatu reaksi. Jadi, kita tahu bahwasanya enzim ini dapat mempercepat suatu laju reaksi. Yang kedua, enzim itu bekerja secara spesifik. Maka, enzim hanya mempengaruhi substrat tertentu saja, bukan semua substrat atau zat yang ia kendaki, tapi hanya beberapa atau secara spesifik saja. Dan yang ketiga, enzim merupakan protein. Oleh karena itu, enzim memiliki sifat seperti protein, antara lain bekerja pada suhu optimum, umumnya suhu kamar. Enzim akan kehilangan aktivitasnya karena pH yang terlalu asam atau basa, dan pelarut organik. Panas yang terlalu tinggi akan membuat enzim terdenaturasi sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi, jika enzim tersebut berada dalam kondisi yang sangat panas melebihi dari suhu kamar, maka enzim tersebut akan rusak atau mengalami terdenaturasi. Yang selanjutnya, enzim diperlukan dalam jumlah yang sangat sedikit, sesuai dengan fungsinya sebagai katalisator. Jadi, kita hanya memerlukan enzimnya hanya sedikit, tidak terlalu banyak kita menggunakannya. Yang selanjutnya, enzim tersebut bekerja secara bolak-balik. Reaksi yang dikendalikan enzim dapat berbalik. Jadi, berarti enzim tidak menentukan arah reaksi, tetapi hanya mempercepat laju reaksi saja, sehingga tercapai ke sebuah keseimbangan. Enzim dapat menguraikan suatu senyawa menjadi senyawa lain, dan sebaliknya, yang menyusun senyawa menjadi senyawa tertentu. Dan yang selanjutnya, enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor yang mempengaruhi enzim yaitu suhu, pH, aktivator atau pengaktif, dan juga inhibitor penghambat serta konsentrasi substrat. Baiklah, sejauh ini apakah Ananda paham tentang sifat enzim tersebut? Paham, Bu. Atau ada Ananda yang mau menambahkan tentang sifat-sifat enzim yang melebihi dari materi kita pada hari ini? Baiklah, sepertinya tidak ada. Kita lanjut materi selanjutnya tentang struktur enzim. Sebagian besar enzim terdiri dari dua komponen penyusun, yaitu protein atau yang disebut dengan apoenzim dan non-protein yang disebut dengan gugus protestik. Apoenzim ini adalah komponen paling dominan dalam struktur enzim. Selain itu, apoenzim ini bersifat labil karena mudah dipengaruhi oleh perubahan suhu dan pH, serta tidak tahan panas. Adapun gugus protestik terdiri dari ion anorganik dan organik yang kompleks. Ion anorganik dalam gugus protestik juga disebut dengan faktor. Fungsi kofaktor yaitu ialah katalis yang mampu meningkatkan kerja enzim, sedangkan ion organik dalam gugus protestik yang disebut dengan koenzim.
yang berfungsi untuk memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim yang lain. Baiklah Ananda, apakah ada pertanyaan sejauh ini tentang materi tentang metabolisme? Belum, Bu. Bagaimana, Mi? Belum ada, Bu. Baiklah, kita lanjut tentang cara kerja enzim. Enzim bertindak sebagai katalis dalam organisme hidup. Enzim itu mengatur laju reaksi kimia tanpa dirinya sendiri berubah dalam proses tersebut. Molekul yang bekerja dengan enzim disebut dengan substrat. Substrat berikatan dengan suatu daerah pada enzim yang disebut dengan tapak aktif. Ada dua model cara kerja enzim, yang pada umumnya terkenal pada model gembok dan kunci atau yang disebut lock and key. Situs aktif enzim dibentuk secara tepat untuk menampung substrat tertentu. Sementara di model induced atau kecocokan yang terinduksi, situs aktif dan media tidak cocok satu sama lain. Tapi keduanya mengubah bentuknya agar terhubung. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat melihat gambar di slide berikut. Yang bagian atas adalah enzim lock and key hipopotesis. Jadi, ini merupakan substrat, bagian atas ini substratnya, dan ini adalah tempat melekatnya substrat. Jadi, bentuknya tuh sudah terbentuk dan hanya memasangkan sesuai seperti puzzle, sudah tersusun. Sedangkan induced model adalah ini merupakan substratnya dan ini adalah bagian aktif enzimnya. Jadi, walaupun aktif enzimnya tersebut menyesuaikan bentuk dari substrat. Jadi, apakah Anda paham tentang enzim, teori enzim lock and key dan induced model? Insya Allah paham, Bu. Paham, Bu. Baiklah Ananda, sampai situ materi kita pada pagi hari ini. Sebelum itu, apakah ada Ananda memberikan pertanyaan tentang sejauh materi yang kita miliki ini? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Baik, Bu. Saya akan bertanya. Apakah jumlah enzim dalam tubuh itu stabil atau konstan? Atau dapat meningkat atau menurun sesuai dengan jumlah substratnya, Bu? Terima kasih. Gimana? Kurang jelas suaranya, Nanda. Silahkan tulis di kolom komentar ya, Nanda. Baik, Bu. Baiklah, apakah ada yang lain yang bertanya? Baiklah, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Ananda Fadila Ulfa. Pertanyaannya yaitu, apakah jumlah enzim dalam tubuh itu stabil dan apakah dapat meningkat atau menurun sesuai dengan jumlah substratnya?
Jadi, enzim adalah sebuah biomolekul protein yang bertugas mempercepat suatu reaksi, khususnya di dalam tubuh. Enzim bekerja sangat spesifik sesuai dengan kebutuhan tubuh. Satu jenis enzim bisa bekerja pada satu proses reaksi di dalam tubuh. Molekul yang bekerja bersama dengan enzim tersebut disebut dengan substrat. Yang mempengaruhi kerja enzim yang pertama adalah substrat, suhunya tersebut adalah suhu kamar. Jika melebihi dari suhu kamar, maka akan terjadi denaturasi. Yang ketiga yaitu keasaman. Keempat, kofaktor. Yang selanjutnya aktivator dan inhibitor. Aktivitas enzim paling utama dipengaruhi oleh aktivator inhibitor. Aktivitas enzim akan meningkat dengan adanya molekul aktivator dan akan menurun dengan adanya molekul inhibitor. Jumlah enzim tidak dinilai dalam wujud satuan, karena enzim bekerja sesuai kebutuhan dalam jumlah sedikit dalam suatu reaksi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa enzim tersebut merupakan dapat dibutuhkan karena jumlah sedikit sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh. Baiklah, apakah Ananda Ulfa paham dengan penjelasan dari saya? Ya Allah, paham, Bu. Baik. Apakah ada pertanyaan lain Ananda semua? Tidak, Bu. Jadi dalam materi biologi tentang metabolisme tersebut, kita membahas tentang metabolisme. Jadi materi ini saya anggap Ananda semua paham atas penjelasan dari PPT yang saya berikan. Sebelum kita menutup pembelajaran, apakah ada Ananda yang dapat menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya izin menyimpulkan, Bu. Silahkan Ami Dinanda Rudeva. Kesimpulan dari pembelajaran tentang materi metabolisme yang telah kita pelajari yaitu metabolisme merupakan reaksi biokimia untuk mempertahankan kehidupan dalam suatu organisme. Dan metabolisme ini terbagi atas dua, yaitu ada katabolisme dan anabolisme. Kemudian, di dalam proses anabolisme ini, enzim berperan dalam membantu mempercepat reaksi kimia dalam tubuh. Dan enzim memiliki 6 sifat khas, yaitu enzim untuk mengubah kecepatan reaksi, kemudian enzim bekerja secara spesifik, kemudian enzim tersebut merupakan protein, enzim hanya diperlukan sedikit, kemudian enzim bekerja secara bolak-balik, dan enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kemudian, enzim tersusun atas dua komponen, yaitu ada protein yang disebut dengan apoenzim dan non-protein atau disebut dengan gugus prostetik. Serta enzim bekerja dengan dua cara atau dengan dua model. Yang pertama yaitu ada model loop and key serta model induced bleed. Sekian kesimpulan yang dapat saya berikan, Bu. Bagus sekali, Ami. Kesimpulannya cukup bagus dan sangat lengkap ya, Ami. Jadi saya akan menegaskan pembelajaran pada hari ini kita mempelajari metabolisme. Jadi metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan kita. Bahwa reaksi kimia, metabolisme tersebut terbagi menjadi dua, anabolisme dan katabolisme. Anabolisme ini adalah perubahan zat dari sederhana menjadi kompleks. Sedangkan katabolisme yaitu penyusunan kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Jadi peranan enzim ini adalah mempercepat reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh kita, dan kita hanya membutuhkannya hanya sedikit. Sedangkan sifat enzim tersebut yang kita pelajari hari ini hanya ada 6. Enzim tersebut dapat mempercepat reaksi. Yang kedua, enzim bekerja secara spesifik. Yang ketiga, enzim merupakan protein. Dan enzim hanya diperlukan dalam jumlah sedikit sesuai dengan kebutuhan tubuh. Yang selanjutnya, enzim bekerja secara bolak-balik, dan yang selanjutnya, enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Cara kerja enzim itu terdiri dari dua, yaitu lock and key dan induced feed model. Lock and key itu bahwa substrat
dan aktifnya sudah terbentuk, sedangkan indospheric substratnya substratnya tetap, sedangkan aktif site-nya dapat diubah sesuai dari bentuk substrat tersebut. Baiklah, itu materi kita pada hari ini. Saya berharap Ananda dapat mengulangnya dan mempelajarinya kembali. Untuk memperkuat penguatan materi kita, saya akan memberi Ananda tugas membuat rangkuman seindah mungkin dengan bantuan Microsoft Word tentang materi metabolisme dan akan dikumpulkan 7 hari ke depan. Apakah Ananda paham dan mengerti dengan perintah yang saya ucapkan? Baik Bu, paham Bu. Baiklah, untuk mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan berakhirnya pembacaan Alhamdulillah tadi, maka berakhir pula kuliah kita pada pagi hari ini. Baiklah, kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Halo semuanya, kembali lagi dengan Kak Febri. Jadi hari ini kakak akan bantu kalian lagi belajar tentang materi kelas 12, yaitu mengenai metabolisme. Jadi apa sih itu metabolisme? Metabolisme merupakan segala reaksi kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup. Baik itu makhluk hidup bersel tunggal, bahkan sampai makhluk hidup yang susunan tubuhnya sangat kompleks, contohnya seperti kita. Jadi metabolisme itu dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Metabolisme dibantu oleh suatu katalis yang disebut dengan enzim. Apa sih itu enzim? Enzim adalah biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup dalam protoplasma yang terdiri atas protein atau suatu senyawa yang berikatan dengan protein. Komponen dari enzim yaitu apoenzim dan gugus prostetik. Apoenzim tersusun dari protein dan juga bersifat labil terhadap suhu dan pH. Gugus prostetik bukanlah protein. Gugus prostetik ini dibagi menjadi kofaktor dan koenzim. Kofaktor merupakan molekul anorganik, sedangkan koenzim merupakan molekul organik. Keseluruhan dari komponen ini disebut dengan holoenzim. Nah, enzim ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu sebagai biokatalisator, artinya mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi, dan juga terjadi dalam tubuh. Kemudian, enzim bekerja secara spesifik. Satu jenis enzim hanya dapat mengubah satu jenis substrat. Contohnya, amilum diubah menjadi maltosa oleh amilase. Lalu, enzim bersifat reversible, maksudnya bekerja dua arah atau bolak-balik. Contohnya, ATP diubah menjadi ADP. Kemudian, enzim bersifat termolabil atau tidak tahan panas. Dan juga, enzim bekerja secara efisien, maksudnya bekerja cepat dikarenakan dapat menurunkan energi aktivasi. Faktor yang mempengaruhi enzim yaitu yang pertama ada temperatur. Suhu optimum untuk enzim bekerja kurang lebih 37 derajat Celcius. Jika kurang, enzim akan menjadi inaktif dan jika melebihi batas dapat menyebabkan denaturasi. Kemudian ada pH. Enzim mempunyai pH optimum yang dapat bersifat asam maupun basa. Sebagian besar enzim pada manusia mempunyai pH optimum antara 6-8. Misalnya enzim tripsin yang mendegradasi protein. Namun, ada beberapa enzim yang aktif pada kondisi asam. Contohnya yaitu enzim pepsin. Lalu ada konsentrasi enzim. Pada umumnya, konsentrasi enzim berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Hal ini berarti penambahan konsentrasi enzim mengakibatkan kecepatan reaksi meningkat hingga dicapai kecepatan konstan. Kemudian ada aktivator. Terdapat zat kimia tertentu yang dapat meningkatkan aktivitas enzim. Misalnya, garam-garam dari logam alkali dalam kondisi encer dapat memacu kerja enzim. Demikian pula dengan ion logam seperti kobalt, magnesium, nikel, mangan, dan klorin. Lalu ada zat-zat penghambat atau inhibitor. Beberapa zat kimia dapat menghambat aktivitas enzim. Misalnya garam-garam yang mengandung merkuri dan juga sianida.
Dengan adanya zat penghambat ini, enzim tidak dapat berikatan dengan substrat sehingga tidak dapat menghasilkan suatu produk. Cara kerja enzim dibagi menjadi dua cara, yaitu teori lock and key dan juga teori induced speed. Pada teori lock and key, enzim diumpamakan sebagai gembok yang mempunyai bagian kecil dan dapat mengikat substrat. Bagian enzim yang dapat berikatan dengan substrat disebut dengan sisi aktif. Substrat diumpamakan kunci yang dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Sedangkan pada teori induced speed, sisi aktif enzim bersifat fleksibel sehingga dapat berubah bentuk menyesuaikan dengan bentuk substrat. Nah, enzim ini memiliki penghambat yang disebut dengan inhibitor. Inhibitor ini ada yang bersifat kompetitif dan juga non-kompetitif. Nah, pada sifat inhibitor kompetitif ini, zat-zat penghambat mempunyai struktur mirip dengan struktur substrat. Dengan demikian, zat penghambat dengan substrat saling berebut untuk bergabung dengan sisi aktif enzim. Sedangkan pada sifat inhibitor non-kompetitif, penghambatan dipicu oleh terikatnya zat penghambat pada sisi allosterik sehingga sisi aktif enzim berubah. Akibatnya, substrat tidak dapat berikatan dengan enzim untuk membentuk kompleks enzim substrat. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang katabolisme. Jadi, katabolisme merupakan reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Biasanya, penguraian ini untuk menghasilkan energi. Jadi, contoh dari proses katabolisme ini yaitu respirasi. Respirasi pun dibagi menjadi dua, ada respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob merupakan proses pembentukan energi yang membutuhkan oksigen. Adapun tahapan dari respirasi aerob yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan juga transfer elektron. Tahap pertama yaitu glikolisis. Tahapan ini berlangsung di sitoplasma. Jadi pada tahap ini, glukosa diubah menjadi 2 NADH, 2 asam pirufat, dan 2 ATP. Kemudian 2 asam pirufat ini akan masuk ke tahap berikutnya yaitu dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di matriks mitokondria. 2 asam pirufat ini akan diubah menjadi 2 NADH, 2 asetil-CoA, dan juga 2 CO2. Pada siklus Krebs ini terjadi pada matriks mitokondria. 2 asetil-CoA ini akan diubah menjadi 6 NADH, 2 FADH2, 4 CO2, dan juga 2 ATP. Kemudian pada transfer elektron dibentuk 6 H2O dan juga NADH dan FADH dari tahapan sebelumnya dioksidasi. Setiap satu NADH menghasilkan 3 ATP dan satu FADH2 menghasilkan 2 ATP. Karena total dari NADH dalam ketiga proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan juga siklus Krebs itu totalnya ada 10, maka 10 ini kita kali 3 sehingga menghasilkan 30 ATP. Total jumlah FADH2 itu sebanyak 2. Kemudian ini kita kali 2 dan menghasilkan 4 ATP. Jadi total ada 34 ATP hasil dari oksidasi NADH dan FADH2. Nah, untuk total ATP yang didapatkan dari respirasi aerob ini berjumlah sebanyak 38 ATP. Nah, kita ketahui pada proses respirasi aerob itu reaksinya C6H12O6 ditambah dengan 6O2 menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O ditambah dengan energi. Energi ini merupakan ATP. 6CO2 ini didapat dari proses dekarboksilasi oksidatif dan juga pada siklus Krebs. Untuk 6H2O ini didapat dari transfer elektron. Dan 38 ATP ini didapat dari proses glikolisis, siklus Krebs, dan juga transfer elektron. Respirasi anaerob merupakan proses pembentukan energi yang tidak membutuhkan oksigen. Contoh peristiwa respirasi anaerob yaitu pada proses fermentasi. Fermentasi ini juga terjadi pada jaringan otot yang kekurangan oksigen karena aktivitas yang berlebih, dengan hasil akhir berupa asam laktat. Contoh reaksi dari fermentasi yaitu glukosa diubah menjadi 2 asam pirufat, kemudian diubah menjadi 2 fosfoenol pirufat, dan kemudian menghasilkan 2 asam laktat. Nah, sayangnya respirasi anaerob ini hanya menghasilkan 2 ATP. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan anabolisme. Kebalikan dari katabolisme, anabolisme merupakan proses pembentukan senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks.
Biasanya proses ini memerlukan energi. Contoh dari proses anabolisme ini yaitu proses fotosintesis dan juga kemosintesis. Fotosintesis merupakan proses penyusunan zat organik yaitu gula dari zat anorganik seperti H2O dan CO2 dengan bantuan energi cahaya. Fotosintesis ini dibagi menjadi dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap dilihat dari tempatnya. Untuk reaksi terang itu berlangsung di grana, sedangkan reaksi gelap berlangsung di stroma. Kebutuhan cahaya pada reaksi terang membutuhkan, sedangkan pada reaksi gelap tidak membutuhkan. Untuk bahannya, pada reaksi terang memerlukan klorofil, cahaya, dan juga H2O. Sedangkan pada reaksi gelap membutuhkan ATP, NADPH2, dan juga CO2. Untuk produk yang dihasilkan pada reaksi terang yaitu ATP, O2, dan NADPH2. Sedangkan pada reaksi gelap itu menghasilkan glukosa. Kemosintesis merupakan proses pembentukan karbohidrat menggunakan energi kimia. Contoh proses ini yaitu pada bakteri nitrifikasi yang menfiksasi nitrogen di atmosfer. Adapun contoh reaksinya yaitu 2NH2 ditambah 3O2 akan diubah oleh nitrosomonas menjadi HNO2 ditambah 2H2O dan juga ditambah energi sebanyak 158 kilokalori. Kemudian ada 2HNO2 ditambah O2 akan diubah oleh nitrobakter menjadi 2HNO3 ditambah juga energi sebanyak 43 kilokalori. Nah, sekian materi tentang metabolisme. Kakak harap apa yang kakak sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata kakak sampaikan terima kasih. Bye-bye.